Selamat mendengarkan novel Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Bab 2095. Sekarang aku ingin tahu siapa yang bisa menyelamatkanmu. Dewa pembunuh sederhana kalah. Neslandia hening. Monster macam apa dia? Dewa pembunuh sederhana mampu dikalahkan. Siapa yang bisa menjadi lawannya? Richard tertawa. Fakta bahwa John Andersen mampu mengalahkan dewa pembunuh sederhana memberinya rasa kepuasan yang besar. Dalam pertempuran Pulau Leste, dewa pembunuh sederhana dijuluki dewa, memusnahkan seluruh organisasi Mentari Hitam. Di Neslandia, bahkan di seluruh dunia, statusnya sangat penting. Mampu mengalahkannya sama dengan menarik dewa turun dari altar. Segera, para petinggi inti laboratorium para dewa mengirim pesan untuk memuji Richard dan memberi dia lebih banyak otoritas dan status. Ini membuat Richard sangat bersemangat. Dia ingin membuat lebih banyak tubuh energi murni untuk dikirim ke Neslandia. Dia sudah memikirkan adegan di mana keluarga Andersen Pramana semuanya menjadi tubuh energi murni dan menjadi bencana di Neslandia. Lanjutkan. Gunakan Ibu Nathan Clark untuk memaksa Dewan Angkasa bertindak. Richard memberi perintah pada John Andersen. Di arena, John Andersen menginjak dewa pembunuh sederhana. Lalu mencibir. Jika aku mengeluarkan sedikit tenagaku, dia akan mati. Hari ini, aku ingin tahu siapa yang bisa melindungi ibu dari Nathan Clark. Ribuan orang datang ke sini setelah mendengar berita tersebut. Kebanyakan dari mereka adalah pasukan lama Nathan Clark, atau yang berhubungan dengannya. Bersumpah untuk melindungi Claudia Wilson sampai mati. Tapi saat melihat Dewan Pembunuh Sederhana telah dikalahkan, semua orang terdiam. Bagaimana dia bisa dikalahkan? Dari begitu banyak orang, tidak satu pun yang bisa melindunginya. John Andersen terlalu kuat. Berbagai institusi mengamati dan menganalisis John Andersen. Tingkat bahayanya telah meroket. Bagaimana John Andersen menjadi lebih kuat? Belum ada yang tahu. Petinggi prajurit Fradron langsung menghubungi Dewan Angkasa dan meminta Dewan Angkasa mengirim master untuk menghentikan John Andersen. Jika membiarkan John Andersen bertindak seperti ini, akan menjadi bencana. Dewan Angkasa setuju dan sudah menyusun rencana. Mereka akan segera tiba. Tetapi akan memakan waktu cukup lama. Lagi pula, master sebenarnya dari Dewan Angkasa tidak bisa muncul. Bahkan belum muncul dalam beberapa puluh atau ratusan tahun. Orang-orang dari Dewan Angkasa belum tentu pernah bertemu. Dan sifatnya sama dengan klan Seiryu. Hanya ketika Neslandia dalam keadaan krisis mereka baru akan bergerak. Itu benar. Sekarang John Andersen sangat kuat. Tapi itu belum menjadi bencana Neslandia yang besar. Berbicara secara logis. Demi menyelamatkan satu orang, Dewan Angkasa dan klan Seiryu tidak akan bertindak. Karena melihat jasa Nathan Clark, akhirnya mereka bertindak. Mengutus orang untuk menanganinya sudah terbilang sangat baik. Dewan Angkasa telah mengirim master ke tempat ini. Tetapi akan memakan waktu cukup lama. Kita harus bertahan. Kita harus bersatu. Weni, yang mulai pulih, mulai mengatur semua orang untuk berjaga. Claudia Wilson menyarankan semua orang untuk menyerahkan dirinya. Tapi apakah semua orang ingin menjaga Claudia Wilson? Sebenarnya yang mereka jaga adalah keluarga dan tanah Neslandia. Claudia Wilson telah berubah menjadi simbol spiritual. Apapun boleh dikorbankan. Tapi dirinya tidak boleh diserahkan. Bisakah kamu menghentikanku? John Andersen mencibir. Weni Wensley bersatu dengan para master dari semua pihak dan mulai bertarung dengan John Andersen. Setelah melepaskan diri, Dewa Pembunuh Sederhana juga bergabung dengan kelompok pertempuran. Harus diakui seseorang memberi mereka arahan memberikan efek yang bagus. Setidaknya bisa memaksimalkan peran masing-masing. Agar tidak mudah dihancurkan John Andersen satu persatu. Tapi John Andersen terlalu kuat. Semua orang bersatu. Memainkan perannya masing-masing. Memaksimalkan kekuatan mereka. Nyatanya, itu tidak membahayakan John Andersen. Hanya bisa mengulur waktu sampai master dari Dewan Angkasa datang. Namun itu sangat efektif. Bisa menahan John Andersen untuk sementara waktu. Melihat tujuan lawan, John Andersen langsung meningkatkan serangannya. Awalnya, semua orang ingin mengulur waktu selama setengah jam. Master Dewan Angkasa seharusnya akan tiba. Tapi John Andersen menambah kecepatan. 10 menit.
Hanya dalam 10 menit, Wenny Wensley, dewa pembunuh sederhana, dan master lainnya semua terhempas. Tak satu pun dari ribuan master yang masih berdiri. Wenny dan yang lain tidak bisa bangun walau sudah berusaha. Hanya Claudia Wilson yang tersisa. John Anderson muncul di depan Claudia Wilson dalam sekejap. Sekarang aku ingin tahu siapa yang bisa menyelamatkanmu. Bab 2096. Siapa yang menyelamatkan Ibu Nathan Clark? Tidak, jangan. Wenny dan yang lain berteriak histeris hingga mengoyak hati. Tapi dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya. Tidak bisa berbuat apa-apa. Kecuali master dari Dewan Angkasa. Tidak ada yang bisa menjadi lawan John Anderson. Bunuh dia. Kami tidak membutuhkan dia untuk mengancam siapapun. Membunuhnya dapat memaksa Dewan Angkasa bertindak. Perintah Richard terdengar di telinga John Anderson. Oke, bunuh. John Anderson memukul Claudia Wilson. Pukulan ini bisa membuat Claudia Wilson sirna di tempat. Wenny Wensley, Nora Wilson dan yang lain semuanya menangis. Mereka tidak ingin melihat adegan ini. Sampai titik terakhir mereka tetap tidak bisa melindunginya. Pada saat kritis, bayangan hitam muncul dengan kecepatan yang bahkan tidak disadari oleh John Anderson. Boom! Tiba-tiba lawan memukul mundur John Anderson. Setelah itu, orang itu meraih Claudia Wilson dan langsung pergi. Berubah menjadi sambaran petir dan menghilang di tempat. John Anderson segera mengejarnya. Orang itu sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi. Tapi John Anderson mampu mengejar. Namun di tengah pengejaran, seorang master muncul untuk menghentikan John Anderson. Bahkan jika John Anderson membunuhnya di tempat, waktunya akan terulur. Dihalangi secara bertahap. Sekitar 4 atau 5 gelombang master datang untuk menghadang John Anderson. Bahkan jika setiap gelombang dihadang selama beberapa detik, total waktu akan cukup bagi orang misterius itu untuk membawa Claudia Wilson melarikan diri. Setelah John Anderson menyingkirkan hambatan, sosok tersebut sudah menghilang. Orang sekuat dia pun tidak akan menemukan jejaknya. Orang misterius itu sudah lama menghilang. John Anderson terkejut. Semua orang terkejut. Jelas mereka datang dengan persiapan. Bahkan mereka yang menghentikannya telah dipilih untuk menyelamatkannya. Siapa? Siapa itu? Semua orang tercengang. Pasti bukan master dari Dewan Angkasa. Master Dewan Angkasa tidak akan diam-diam menyelamatkan orang. Mereka akan melakukannya secara langsung. Jadi siapa penyelamatnya? Semua orang yang berhubungan dengan Nathan Clark ada di sini. Dewa pembunuh sederhana ada di sini. Tim rahasia juga ada di sini. Lalu siapa itu? Selain itu, dia sangat kuat sehingga dia bisa membawa orang pergi dari John Anderson. Ini seperti mencabut gigi dari mulut harimau. Kekuatannya jauh melebihi dewa pembunuh sederhana. Dia sama sekali tidak percaya seseorang dapat merebut dari John Anderson. Selain itu, orang ini pasti sangat akrab dengan kekuatan John Anderson. Tidak menghambatnya. Langsung melarikan diri membawa Claudia Wilson. Penghadangan bertahap untuk mengulur waktu. Sudah dipersiapkan dengan baik. Terpana. Semua terpana. Semua orang bertanya-tanya siapa yang membawa pergi Claudia Wilson. Setelah dipikir-pikir, tidak ada orang seperti itu. Dewa pembunuh sederhana terpana. Dia adalah satu-satunya yang hadir yang tahu bahwa Nathan Clark masih hidup. Mungkinkah Nathan Clark yang beraksi? Tapi mengingat kepribadian Nathan Clark, bagaimana dia bisa pergi setelah menyelamatkan ibunya? John Anderson pasti akan dibunuh. Terlebih lagi, dia masih dalam persemedian. Mustahil. Mungkinkah Green Dragon dan yang lain? Tapi dewa pembunuh sederhana sangat akrab dengan mereka. Orang-orang ini sangat kuat. Tetapi tidak cukup kuat untuk menyelamatkan orang dari John Anderson. Jadi siapa orang ini? Yang paling terpukul adalah John Anderson. Dia sangat kesal. Setelah datang ke Neslandia, dia telah mengendalikan segalanya seperti dewa. Tetapi pada saat kritis, seseorang merebutnya dari tangannya. Ini memalukan. John Anderson sangat marah. Richard bahkan lebih marah. Apa yang terjadi? John Anderson, ada orang merebutnya dari tanganmu. Sampah tak berguna. Satu orang biasa pun tidak bisa dibunuh. Sampah. Sampah. Titik titik titik. Mendengar teguran Richard, John Anderson menjadi semakin marah. Dia segera melompat keluar, mencari Claudia Wilson secara membabi buta. Dia harus membunuh orang ini. Kalau tidak,
itu akan menjadi aibnya. Di sisi lain, Claudia Wilson telah diselamatkan ke area yang aman. Claudia Wilson memandang orang asing di depannya, berterima kasih padanya dan bertanya, "Apa Anda berhubungan dengan anakku?" "Ya, kami memiliki hubungan. Tapi aku tidak berani berhubungan dengannya." Orang itu menjawab, "Lalu siapa kamu? Bisakah kamu memberitahuku?" Claudia Wilson sangat penasaran. "Tentu saja. Aku sebenarnya." Bersambung.